Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam untuk kalian semuanya. Selamat datang di AIFA Podcast. Dan kali ini di podcast online, gue menghadirkan seorang yang luar biasa banget. Dia cantik, baru lulus, seorang broadcasting. Terus dia, MC juga, penyiar radio juga. Banyak sekali bakatnya seorang mbak yang satu ini. Namanya Nanda. Kita akan ngobrol sama dia. Seperti apa Mbak Nanda menanggapi beberapa tentang berita-berita yang lagi viral belakangan ini. Kita panggil aja Mbak Nanda. Halo. Halo. Hai. Gimana Baik, kabar? Bang. Gimana kabar Mbak Nanda? Alhamdulillah baik. Puasa nggak? Kabar? Alhamdulillah baik. Puasa nggak? Bisa dong. Puasa. Ceria banget loh. Dong. Alhamdulillah. Iya dong. Ceria banget ya. Puasa-puasa itu biasanya kalau orang yang ceria itu kadang agak dilihat sebagai orang-orang yang tidak puasa gitu. Padahal sebenarnya dia puasa. Iya benar kan? Saya kenal ini. Iya. Baik-baik. Saya harus lemas nih berarti ya. Terakhir kita ketemu kapan ya? Kita kayaknya udah lama banget nggak ketemu Mbak Nanda ya? Ketemu terakhir itu pas ini nggak sih Kak? MC. Lomba MC. Iya. Itu saya udah lama banget, udah setahun yang lalu ya. Saya ngasih Mbak Nanda kartu nama itu aja. Dan terakhir saya ngelihat potensi yang luar biasa dari Mbak Nanda. Mantap. Itu makanya saya beliau yang punya potensi yang luar biasa. Ini Mbak Nanda. Terakhir juga untuk kasih tahu ke teman-teman semua yang lagi nonton kita, Mbak Nanda adalah salah satu orang yang saya cantumkan namanya sebagai narasumber saat saya ikut lomba final startup di regional Bali. Jadi Telkomsel ini Mbak Nanda saya bilang siapa yang pas untuk menjadi narasumber. Mbak Nanda adalah orang yang pas karena saya ngeliat beliau ini adalah orang yang sudah punya bakat. Terus dia punya radio dan kelihatan banget orang-orang pasti kalau misalnya ngelihat Mbak Nanda kamera face, wah cocok nih jadi seorang presenter. Sebenarnya cita-citanya jadi apa sih Mbak? Boleh tahu? Aku tuh punya cita-cita ini Kak, menjadi seorang reporter yang baik. Reporter. Tapi kuliahnya di mana? Di broadcast juga? Iya, kuliah aku di broadcast, jurusan broadcast. Dan di ini loh, Universitas Mercu Buana di Meruya. Dan sekarang alhamdulillah sudah lulus. Iya. Udah lulus. Berarti yang kemarin saya lihat di Instagram itu udah lulus berarti ya? Udah, alhamdulillah. Karena kemarin lihat magang di salah satu stasiun TV ya? Ya, betul. Aku alhamdulillah waktu itu magang di MNC Kak. MNC. Keren ya. Saya tuh orang broadcast tapi tidak kuliah di broadcasting. Tapi beliau ini adalah benar-benar seorang broadcaster yang luar biasa. Karena dia sekolah, dia langsung kuliah di broadcasting. Berarti dia lebih jago daripada saya. Dia lebih master daripada saya. Saya harus hormat sama beliau. Karena dia kuliah langsung di broadcasting. Saya otodidak. Kalau saya otodidak semuanya. Mbak Nanda, tapi sebenarnya kalau saya ingin tahu, emang cita-citanya dulu jadi seorang reporter, tapi sebenarnya kan cocoknya jadi seorang presenter nih, berita lah, presenter TV. Kenapa nggak jadi presenter aja? Lebih kamera face loh. Aku tuh sebenarnya tuh pengen jadi seorang reporter dan nantinya naik jadi news anchors kayak gitu yang proses lah ya. Bener. Cuman aku lebih kepada reporternya karena aku ngeliat tuh seorang reporter tuh bisa langsung terjun ke lapangan, mereka menganalisa, mereka langsung berinteraksi sama orang sekitar dan aku seneng kayak gitu. Jadi aku bisa belajar banyak hal langsung ke lapangan. Jadi dari situ juga aku ngerasa aku bisa mengambil suatu hal yang bisa aku syukuri gitu. Ketika aku ketemu sama orang-orang yang berbeda, pasti berbeda ini kan, berbeda-beda satu orang dengan satu yang lainnya gitu. Jadi kayak ada hal yang bisa aku dapat dan aku syukuri, aku pelajari gitu. Sekarang udah daftar atau ngelamar kerja di mana aja kan baru lulus nih. Udah ngelamar kerja di mana aja Mbak Nanda? Aku udah lamar sih udah banyak ya Kak ya. Lamar udah banyak, cuman ya memang lagi kayak gini sikonnya ya sudahlah ya terima saja. Tapi ya ikhtiar aja terus, lamar terus setiap hari 1-2 perusahaan. Perusahaan TV sih udah sih Kak, perusahaan TV udah semua.
Semoga ya, semoga bisa masuk di dalam salah Amin. satu tempat impiannya Mbak Nanda. Karena realnya kalau kuliah itu kan zaman dimana masih ya antara kuliah dan kerja, ya. Antara sekolah dan kerja. Jadi kuliah ini ambang-ambang di tengah-tengah. Tapi kalau sudah namanya lulus, ini adalah hutan rimba dan dimana ini aja realnya hidup. Nah, harus mendapatkan Benar. sesuatu yang luar Mau biasa. ngerasain Kak, baru ngelamar aja aku udah ngerasain ya. Berat nih ya. Tapi dulu itu Iya ya. saya Iya, ada ngelihatnya, apa gitu. saya ngelihatnya Mbak Nanda ini kan basic juga penyiar radio ya, penyiar radio Iya. kampus, bener ya, komunitas kampus. Benar. Itu kok Ya. bisa jadi penyiar radio, pengen jadi penyiar radio emang sudah pengennya dari hati atau cuma hanya iseng-iseng aja? Segala sesuatu mengenai public speaking aku pengen. Maksudnya ketika jadi penyiar radio juga ada hal yang menantang, di mana jadi seorang penyiar radio juga kan mengasah kosakata gitu Kak. Jadi menurutku pokoknya berbau semua hal mengenai berbicara aku suka deh. Tapi mungkin aku lebih ke spesifiknya, ada gambaran, lebih ke reporter. Lebih ke report. Oh. Iya, tapi report. Gitu. Tapi kalau ada nawarin jadi presenter mau lah ya. Oh, mau sih. The next Najwa Shihab lah ya. Aduh, amin ya Allah. Amin, gak apa-apa. Karena menurut saya Najwa Shihab itu adalah salah satu presenter yang saat ini, seorang presenter wanita yang saat ini dia adalah the one, the only. Nah, itu cuma satu-satunya yang saya rasa cerdas untuk menanggapi suatu hal, cerdas untuk mengangkat suatu hal, dan mudah-mudahan aja dia ada penerusnya, the nextnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan Nanda, Kak. bener. Kita ngobrol-ngobrol aja. Kita ngobrol-ngobrol aja. Pengen tahu sih sebenarnya, saya ngundang Mbak Nanda ini pengen tahu dari sisi Mbak Nanda sendiri yang seorang broadcast, seorang MC, lalu seorang yang lebih di dunia entertain kan gitu. Melihat beberapa hari ini kalau Mbak Nanda lihat juga ada orang-orang di dunia entertain gitu, walaupun dia masih dalam kisaran YouTube ya. YouTuber sebenarnya entertain juga. Jadi YouTube juga mereka salah satu atau banyak dari YouTubers yang melakukan hal-hal yang di luar daripada nalar seorang deh gitu. Daripada orang-orang pada umumnya. Salah satu aja kita ambil dulu. Seorang anak SMA yang baru lulus, coret-coret, dan hal itu dilakukan di tengah pandemi seperti ini. Banyak orang yang bilang bahwa mereka yang lulus tahun ini adalah lulusan giveaway. Karena ada dari keputusan pendidikan yang mereka diluluskan tanpa harus ikut ujian nasional. Karena ujian nasionalnya dihapuskan di tahun ini. Menurut Mbak Nanda sendiri, seorang YouTubers yang melakukan hal seperti itu wajar nggak sih sebenarnya? Apalagi coret-coret seperti itu. Untuk hal seorang YouTuber ya, gimana YouTuber ya, berarti dia sudah punya nama dong di masyarakat, dan seharusnya seorang tokoh yang mempunyai peran atau mencontohkan gitu masyarakat harus bisa lebih mengedukasi, bukan malah justru membuat hal-hal yang malah mengajarkan sebaliknya kalau menurutku gitu Kak. Nah, gimana ya kalau misalkan untuk anak SMA yang lagi viral itu yang coret-coretan bukan sih Kak? Bener, yang coret-coretan itu. Yang coret-coret sesuatu di deket roknya. Iya, dan di bajunya ya Kak ya. Di bajunya itu bagus itu. Itu gimana? Jadi gimana ya? Kalau menurutku gini sih ngeliatnya, maksudnya entah apa yang mereka cari atau entah apa yang mereka pengen puaskan gitu. Cuman kalau menurutku seorang YouTuber enggak seperti itu seharusnya. Seharusnya nggak seperti itu ya. Karena dia kan sempat posting di terakhir postingannya itu bahwa video lengkap langsung di YouTube saya gitu. Soalnya sekarang itu hal-hal yang seperti itu yang berbau-bau hal yang nggak sesuai lah ya. Itu semua diupload di YouTube, semua diupload di YouTube. Soalnya jadi tempat di mana ajang YouTube itu adalah tempat di mana mereka bisa mengeluarkan ekspresi mereka tapi tidak sesuai dengan jalurnya. Kalau Mbak Nanda dulu SMA coret-coret? Kenapa Kak? Dulu Mbak Nanda pas waktu SMA coret-coret juga nggak? Aku? Aku sih enggak. Aku enggak Kak, aku enggak. Enggak salah? Kenapa? Enggak salah.
Enggak dong, aku tidak coret-coret Nah. karena yang menurutku dari pas aku di zaman SMA ketika baru lulus pun aku berpikir kalau intinya apa faedahnya gitu, esensinya apa yang pengen digapai. Mungkin ada sebagian orang yang berpikir ini buat kesenangan atau kebebasan segala macamnya, sebagai ya gue kemarin stres sih gitu, sekarang gue pengen ya ngeluangin waktu gue dengan puas-puasin lah. Tapi menurutku ya dengan yang kayak gitu sih, kan orang beda-beda ya. Kalau menurutku hal-hal yang curhat-curhat kayak gitu mungkin bisa diganti, kayak contoh Kak, ya waktu gimana? di Jogja, di SMA di Jogja tuh ada lulusan di SMA di Jogja, dia lulusan nggak dengan cara coret-coret, tapi dia lebih kepada ngebagiin makanan ke orang-orang sekitar, makanan, minuman, kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kan ketahuan gitu loh, ada faedahnya juga. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Harus dikembangin sih, dan dipersebarluaskan. Tapi yang kayak gitu berarti ya. Berarti intinya coret-coret itu nggak bagus lah, walaupun di tengah pandemi ataupun tidak ada pandemi ini, itu hal-hal kayak gitu nggak usah dilakuin gitu ya. Menurut Mbak Nanda seperti itu. Iya, betul. Karena orang-orang Mbak Nanda umurnya berapa sih Mbak Nanda sekarang? Aku tahun ini alhamdulillah 22 Kak. Oh sama, seumuran lah kita. Saya seumuran. Oh baik. Seumuran ya, Kak, ya? Iya, seumuran lah, seumuran bapaknya maksudnya. Tapi enggak lah, kayak gue tuh awet muda sih. Muda. Saya nggak ada uang 500-an, saya nggak ada uang 1000-an. Oh baik, nanti aja Kak. Tapi ya hal-hal yang seperti itu memang nggak usah dilakuin ya, untuk teman-teman yang lagi dengerin kita, nggak usah dilakuin. Lihat nih, ada seorang influencer Nanda itu dia bilang jangan, hal itu tidak boleh dilakuin. Tapi walaupun itu setahun sekali tetap nggak boleh dilakuin, Mbak. Sebenarnya sih setahun sekali, seumur hidup sekali gitu. Ya seumur hidup sekali lah ya. SMA tuh lulus SMA. Benar. Itu tuh embel-embel yang jadi bahan kepikiran kita, kayak ini kan ajang seumur hidup sekali. Maksudnya ya udahlah ya, kenapa enggak kayak gitu. Cuma tergantung lagi kayak yang tadi, balik lagi ke orangnya mau kayak gimana. Cuman kalau melihat dari sejarahnya dulu sih, aku tahu ya, kalau coret-coretan tuh di zaman 90-an itu kan kayak oke lah, mereka tuh masih di apa ya, sama masyarakat masih di oh ya sudah gitu loh, karena kan waktu zaman 90-an kalau nggak salah tuh lagi zaman-zaman baru perubahan kurikulum segala macam yang panas atau apa sih, lupa aku. Terus jadi masyarakat oh ya udah nggak apa-apa menyalurkan stresnya mereka. Cuma dari makin kesini makin beralih gitu loh, jadi kayak coret-coretannya yang mengganggu orang, malah bahkan ada nggak sih kakak pernah nggak sih gambar orang yang coret-coret disiram sama warga biar supaya pergi? Tahu saya. Mungkin ya saking mengganggu warganya kali ya, kayak gitu sih. Hal-hal yang tidak boleh, sebenarnya tidak patut dilakukan hal seperti itu ya, coret-coret. Lebih baik disumbangin lah atau benar, setuju. Diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Setuju. Ini hebat ini seorang wanita yang luar biasa. Jadi untuk yang lain ikutilah kata-katanya Mbak Nanda ini. Mbak Nanda YouTubers juga atau Mbak Nanda belum masuk dunia YouTube? Aku YouTube channel udah punya, cuman belum kefokuskan serius sih Kak. Tapi makin kesini aku berpikir apa sudah waktunya aku memulai gitu sih. Karena kemarin kalau udah waktunya, karena kemarin aku pengen fokus kuliah. Kalau udah waktunya tuh berarti udah bahaya. Najwa Shihab, tolong Najwa Shihab. Tolong, ini ada saingan Anda di sini. Aduh. Takut deh. Nah, ini saingan. Pasti orang-orang yang seumuran Anda kan adalah orang-orang yang akan nantinya bakal menjadi orang besar ya. Entah di dunia broadcast, karena kan potensi-potensi muda ini yang sebenarnya berbahaya gitu loh. Berbahaya, sangat berbahaya. Sedikit cerita. Ya, Kak. Saya kemarin pas waktu lomba final startup di Denpasar, yang itu kan kami ditonton sama bukan hanya orang saja ya. Bukan hanya orang biasa gitu loh. Maksudnya bukan orang saja, dikira setan lagi. Baik-baik. Maksudnya bukan hanya penonton biasa,
bukan hanya Iya, peserta pasti aja, mewakili semua. tapi yang nonton adalah seorang yang mungkin kalau saya bilang di dunia startup mereka ada nama. Lalu Ya. kami ditonton juga sama investor-investor luar negeri, investor dari Prancis, beberapa investor besar Wow. dari di Indonesia, kami ditonton juga di situ. Dan kami ditonton sama juga atau dijuriin sama orang-orang Telkomsel, pembesar-pembesar dari Telkomsel. Nah, di situ lebih kagetnya saya lagi dari seluruh finalis, saya adalah orang yang paling tua di sana. Orang yang paling tua. Saya paling tua di sana. Berarti umur 20 sampai dengan 25 adalah orang yang mendominasi peserta atau finalis startup di Denpasar waktu itu. Bayangin, umur 20 sampai 25, dia juga lulusan daripada, ada yang lulusan Oxford, ada lulusan dari Australia, ada lulusan dari Singapura. Dan saya bukan ngerasa saya ngerasa paling tua ya gitu, tapi saya ngerasa takjub bahwa anak-anak zaman sekarang di umur 20 sampai 25 mereka sudah bisa menciptakan suatu aplikasi yang itu bukan sembarangan dan lulusannya luar negeri juga. Sampai banyak investor bilang, saya takjub kenapa kalian tidak mendaftarkan aja menjadi seorang yang bekerja di perusahaan besar seperti Google dan lain sebagainya, tapi kenapa harus kalian menciptakan sebuah aplikasi atau sebuah startup untuk membantu masyarakat? Jawabannya anak-anak itu simpel, bahwa saya ingin membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan kayak Mbak Nanda ini luar biasa. Ada yang menciptakan aplikasi pembelajaran saham. Ada yang menciptakan namanya AI, Artificial Intelligence, mendatangkan, itu masih umur 23 ya. Itu dia mendatangkan alat dari Cina, dia bisa mendeteksi seluruh orang yang ada di Bali, yang panti jompo. Jadi dia mendeteksi neneknya dia, apabila dia masuk ke dalam panti jompo, dia tahu aktivitas neneknya dia seperti apa. Jadi kalau neneknya dia sedang mengalami sakit dan lain sebagainya, alat itu langsung respon kepada dia. Padahal itu luar biasa. Umur 23, dia lulusan Oxford. Dan ya kayak mana lain. Makanya saya bilang orang-orang berbakat, kenapa YouTube ini juga ada? Saya mengundang orang-orang berbakat karena saya senang banget kayak Mbak Nanda ini hadir, atau teman-temannya Mbak Nanda itu hadir yang pintar-pintar itu. Karena sekarang Indonesia lagi butuh orang-orang yang seperti ini gitu loh. Jangan yang colak-colak yang nggak ada akhlak. Nah, itu yang aku pikir, malah justru harusnya orang-orang ya negeri ini tuh butuh banyak hal-hal positif sebenarnya. Maksudnya ya gitulah Kak. Tapi Mbak Nanda apa ya, kalau saya bilang umur yang masih 20 berapa? 22 ya? 22, tentunya jalan masih panjang. Hal apa yang pengen Mbak Nanda lakuin? Apa mungkin akan masuk di YouTube dan akan berkembang di YouTube, lalu membuat suatu konten yang lebih menarik, atau mungkin pingin aja nanti ya sekolah lagi lah dan lain sebagainya lah? Kalau pengen aku lakuin, aku pengen kerja dulu sekarang, dan aku pengen kuliah lagi. Pengen banget. Aku pengen banget kuliah lagi. Terus juga, ini sebenarnya keinginan tambahan sih, Kak, ketika aku dapat ini ketika aku lagi kuliah kemarin. Ada satu dosen yang inspirasi aku, terus aku ngerasa, wow, keren ya. Terus, jadi dosen muda berbakat gitu, Kak. Terus dia pintar, keren, terus ngomongnya enak, dan aku ngerasa apa ya, ketika diajarin dia kayak dapet aja gitu. Terus aku terinspirasi, wow, aku pengen jadi dosen kayak gitu, kayak langsung gue harus kuliah lagi, pengen jadi dosen kayak gitu-gitu. Kalau untuk seterusnya sih, jangka panjangnya aku sih kepikiran ini, Kak, kayak kakak gini kan, orang yang menginspirasi dengan aplikasi, terus juga udah sampai ke Bali segala macamnya. Aku sih pengennya malah, kalau akunya pengen buat suatu perkumpulan yang mungkin ini udah banyak sih, perkumpulan untuk anak-anak jalanan kayak gitu. Pengen banget. Jadi mereka di satu tempat aja, nanti diedukasi di situ, tinggal di situ, dan mungkin nanti ada yang bisa membiayai dia sampai ke perguruan tinggi. Pengen banget, Kak. Saya juga sempat kepikiran kayak gitu, Mbak Nanda. Kapan deh kalau kita ngobrol lebih deh terkait ini. Saya jujur, ini di luar dari konteks kita ngobrol tentang itu, saya pengen. Jadi saya tuh memang
Saya pengen, jadi saya kan punya sedikit ilmu broadcast ya, anggapan itu Ya, saya pengen tularkan kepada bener, dikit banyak gitu. podcast yang saya pengen tularkan kepada mereka-mereka yang mungkin pengen belajar tapi mereka tidak ada wadah, mereka nggak ada tempat, mereka nggak ada mungkin sekolah yang bisa membuat dia lebih pintar di dunia itu, tapi dia pengen. Ya, saya pengen, apalagi yang anak-anak jalanan. Kapan kalau misalnya ada waktu kita ngobrolin tentang itu, saya pengen ngumpulin anak-anak jalanan deh, serius. Saya tuh pengen banget ngumpulin anak jalanan, terus kita aku udah ada aku udah ada channel yang di Bantar Gebang. Sekolah Bantar Gebang yang di Bantar Gebang mungkin bukan anak jalanan sih, cuman aku fokus ke situ dulu Kak, tuh sama yang di anak-anak yang di Taichan Senayan Kak. Sebenarnya juga Taichan Senayan kan banyak banget tuh Kak yang masuk tuh jual-jual tisu. Aku pernah makan ke situ dan aku ngobrol sama mereka. Sebenarnya mereka tuh pinter Kak, cuman mungkin kenapa ya? Karena ya dibebasin malam-malam ke segala macam, ya mungkin ada tuntutan lain hal konteksnya. Cuman aku kayak wow, sebenarnya banyak anak-anak yang punya ini masa depan bagus banget nih sebenarnya di sini. Gitu aku mikirin. Boleh deh, kapan-kapan kalau sudah selesai pandemi ini kita atur waktu ya Mbak ya. Serius, saya tuh pengen banget ngajarin. Entah saya tuh nggak pengen dilihat dari suatu suatu hal yang apapun dilihat dari materi, enggak. Saya tuh pengen nularin, nggak tahu ya, ilmu saya tuh saya nggak mau kalau cuma hanya untuk saya aja gitu loh. Saya pengen mereka-mereka yang di bawah ini belajar sedikit tentang broadcast, kan luar biasa kan untuk kita menularkan kepada mereka. Oke Mbak, nanti kita gimana? Kita atur ya. Saya kemarin kepikiran itu juga masalahnya untuk terkait itu. Pemikiran gitu. Cuma saya kan orang baru ya di Jakarta, jadi tidak banyak kenal komunitas. Karena beberapa kerjaan saya juga yang menuntut saya juga tidak bisa aktif banget di dunia itu gitu. Cuma kalau misalnya ada yang jembatan seperti Mbak Nanda gini, ayo deh kita sama-sama jalan, kita sama-sama buat sekolah broadcast lah untuk mereka yang di jalan. Setidaknya mereka yang pingin ngomong atau dapat ilmu sedikit untuk seperti itu. Benar. Ayo Kak. Ini keren loh. Ini memang idenya luar biasa Mbak Nanda nih. Idenya influencernya luar biasa. Ide Kakak juga. Kalau saya mah biasa-biasa. Mbak, tapi gini, terkait YouTube nih. Mbak kan mau masuk di dunia YouTube. Lihat dunia YouTube yang lagi kalau saya bilang krisis moral nih. Banyak orang-orang masuk YouTube tapi moralnya nggak jelas gitu. Banyak sistem prank-prank. Kalau kemarin beberapa bulan yang lalu itu ada prank-prank yang prank di dalam kosan lah. Ingat nggak prank yang wik-wik kayak gitu tuh? Ingat nggak? Banyak banget prank-prank wik-wik yang waktu itu naik daun dan yang nonton 1,2 juta. Gila viewersnya. Itu padahal tontonan nggak berakhlak saya bilang tuh. Tapi kok bisa sampai seperti itu tingginya gitu. Nah, kalau seperti itu, sekarang ini kan lagi viral sama yang prank-prank sampah, yang apalagi prank yang dibuat sama Ferdinand Paleka. Ferdian Paleka. Ada yang pingin sampaikan sama YouTubers yang di luaran sana yang seperti orang-orang ini? Yang ingin saya sampaikan ya Kak. Gimana ya? Sebenarnya kalau aku lihat sih dari berita pemberitaan Ferdian ini, kayaknya yang bermasalah sih dari si seorang ini ya. Si Ferdian. Iya. Ini entah. Kalau aku lihat dari yang dia permintaan maaf tiba-tiba canda deh, kayak gitu-gitu kayak sebenarnya apa dia yang bermasalah di dalam dirinya dia gitu loh. Jadi aku tidak bisa menggeneral semua YouTube mungkin kayak gitu segala macamnya, cuman bersyukurnya aku sih, menurut aku ketika orang-orang masih ngeliat ini tuh sebenarnya tidak baik gitu loh. Maksudnya bukannya malah acuh, ya udahlah bodo amat. Ya, maksudnya bukan gue ini. Jadi kayak misalkan mereka tuh menghidupkan gue nih, ayo cepetan nih, kita nggak boleh kayak gini. Maksudnya kayak tangkap nih segala macamnya. Mereka tuh, aku ngeliat mereka komentar kayak gitunya aja sih, kayak netizen ngeliat komentar kayak gitu kayak, oh seenggaknya orang-orang masih sadar kalau itu bukan hal yang bagus gitu loh. Kalau untuk YouTuber sendiri ya, mari kita buat konten yang lebih kreatif lagi dengan melakukan inovasi mungkin ya.
ya makanya susah sih jadi seorang YouTuber yang dimana mereka harus menghidupkan, ya kan, atau mereka kan juga punya tuntutan mungkin ya, apalagi yang punya kru segala macamnya, mereka harus tetap itu uang segala macam. Cuman ya nggak dengan kayak gitu sih Kak. Makanya dari itu kalau menurutku sih sosial media sekarang tuh harus dibentengin banget sih Kak, maksudnya kayak dibuat regulasi ketat itu gitu, karena efek dari media sosial pun bukan hanya yang terlihat aja, mungkin ada juga yang nggak terlihat di luar sana yang kita nggak tahu gitu Kak. Berarti memang harus ada yang jelas ya dari YouTube-nya sendiri ya untuk terkait itu. Karena kalau kita lihat kan udah mulai nggak jelas nih YouTuber sampah itu banyak yang muncul. Jadi kita yang berniat bener, apalagi Mbak Nanda nanti yang membuat YouTube yang berniat bener untuk buat YouTube-nya jadi terhalang oleh orang mereka yang tapi serius, herannya itu ya, mereka itu semakin membuat konten yang nggak jelas, semakin banyak viewernya, semakin banyak subscribernya. Entah karena gimana? Aku mikir Kak. Iya bener juga sih, maksudnya orang-orang juga gimana ya, ketika tahu oh ini lagi viral dari ini, bukan konten yang bagus, malah mereka menonton di YouTube, ya kan? Nah, otomatis dari situ mereka nambah viewers, nambah jadilah mungkin bisa jadi. Nah, aku mikir mungkin YouTube sendiri ya butuh suatu hal yang pembatas gitu loh, maksudnya tombol tambahan atau kolom tambahan, ini adalah suatu konten yang nggak boleh buat ditonton, jadi kayak viewersnya gimana ya, aku juga masih berpikir sih, jadi pembeda gitu loh Kak. Aku kayak ngarido aja nggak sih, kayak konten nggak bener cuma dapat duit viewersnya banyak, kayak biar mereka merasakan gitu hal yang nggak bagus, ya udah lu terpuruk gitu lagi tuh cara kasarnya. Aku kayak masih mikir gitu loh, apa yang harus ditim juga sih kalau dari aku sih, pikir dari YouTube-nya sih. Ya, saya setuju dengan hal itu. Apalagi dengan kondisi kayak begini itu banyak YouTuber sampah yang saya ngerasa kacau banget ya. Apalagi yang kemarin si Ferdian tuh udah ngelunjak tuh prank. Dari awal memang saya tuh nggak pernah setuju namanya prank. Prank itu kan hal-hal yang ya kalau misalnya orangnya suka ya di prank kayak gitu. Kalau nggak suka kan kasihan gitu orangnya. Apalagi banyak banget YouTubers yang prank tapi naik banget subscribernya, naik banget viewernya. Saya nggak jelas. Untuk para penonton di Indonesia udah mulai harus cerdas lah ya, harus mulai cerdas. Yang mana yang harus ditonton, yang mana yang tidak harus ditonton gitu. Seprank-pranknya dia, semenarik-menariknya dia, kalau misalnya nggak bagus jangan ditonton lah, apalagi jangan di-subscribe lah gitu. Karena akan menjadikan hal-hal yang nggak bagus nantinya ke depannya. Aku juga nih Kak, untuk informasi aja intermezzo sedikit. Aku waktu kemarin skripsi itu ngebahas mepet juga mengenai prank, lebih ke social experiment sih. Cuman aku juga ngebahas mengenai prank, dan itu semuanya dari beberapa responden aku kemarin ya, jadi ada 20-an responden, jadi kayak mereka tuh setuju kalau prank itu malah bukan sesuatu hal yang harus dilakuin gitu loh. Kayak yaudahlah YouTube apa sih isinya prank kayak gitu. Mereka jadi kayak berpikir sebelumnya kan sebelum ada yang makin kesini aku pas awal-awal kayak nonton dia prank lucu banget gitu. Tapi makin kesini beberapa bulan setelahnya malah mereka makin kayak rasa udahlah jangan deh, udah deh prank stop aja deh kayak gitu Kak. Aku ngeliatnya ya. Saya setuju itu. Jadi udahlah, prank itu dihilangin aja. Kalau bisa yang lebih bermanfaat lah YouTube untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik. Iya benar. Oke, benar. Thank you Mbak Nanda, kita udah ngobrol-ngobrol setengah jam. Thank you banget. Nggak kerasa. Seru banget ngobrolnya. Kapan-kapan lagi doain aja, mudah-mudahan saya bisa membuat saya ada rencana sih membuat ruangan memang khusus untuk nge-podcast, jadinya saya bisa ngundang teman-teman langsung ke studio podcast saya biar kita langsung ngobrol. Kita bisa langsung ngobrol. Kita nggak usah langsung online gini. Mudah-mudahan ya, doain aja. Amin, sukses Kak. Semoga cepat terrealisasikan. Amin. Saya terima kasih banget Mbak Nanda bisa datang diundang di sini, bisa ngobrol. Kita kapan-kapan harus lebih ngobrol lagi ya
di studio podcast saya. Baik. Ya tidak terhalang jaringan-jaringan yang nggak jelas kayak begini. Oke. Sama nanti kita komunikasi ya terkait itu yang siap Kak. Membantu anak-anak jalanan. Oke? Siap. Oke, makasih banyak. Terima kasih, Kak. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.